Sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun yang berarti pohon. Kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi syawarah dan bahasa Indonesia menyebut dengan sejarah. Manusia adalah pelaku dari semuanya. Peristiwa dari masa lalu memiliki batasan ruang. Waktu menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa. Apa yang dimaksud dengan kronologis? Berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Awal mula terbentuknya dalam semesta, termasuk bumi, adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang, ledakan atau dentuman besar, sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan tunggal melon terekam materi dalam jumlah sangat besar keseluruhan penjuru dalam semesta. Masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih stabil, masih menyerupai gumpalan bola gas. Dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 405 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian secara berlangsung. Temperatur bumi meninggikan dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Selanjutnya munculnya hewan sejenis ikan tak dirahang, hewan amfibi, binatang yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itulah masa ini dinamakan pula dengan zaman primer, zaman kehidupan pertama. Masa Mesozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder, zaman kehidupan kedua, diperkirakan berlangsung sekitar 2405 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai munculnya beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan, reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau marmut. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusul. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi pengusaha hampir sepanjang masa ini, namun kemudian punah secara mendadak pada 650 juta yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibat tumbuhan meteoroid raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. Zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Zaman ini dibagi dalam dua kala, yaitu Pleistocene atau Diluvum dan kata Holocene atau Ivium.
Perkembangan makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kalinya pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum, selanjutnya pada masa Neozoikum, tempatnya pada kala Pleistosen. Manusia purba mulai muncul, bahkan pada kala Aulosen masa Sekom. Manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, kendati telah memungkinkan muncul dan perkembangannya manusia purba pertama keadaan alam bumi pada kala Pleistosen, masa Neozoikum berasal sepenuhnya stabil. Meskipun demikian, perkembangannya jauh lebih dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ketidakstabilan itu disebabkan 3 faktor utama, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan tenaga endogen dan eksogen, perubahan iklim berupa es yang mencair dan membeku mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Itulah alasannya kala Pleistosen disebut juga zaman es atau zaman glacial. Letusan gunung api. Gabungan 3 faktor tersebut, terutama gerakan tenaga endogen berupa gerakan lempengan tektonik, juga ikut membentuk kepulauan Indonesia seperti yang dialami sekarang ini. 1. Tenaga endogen. Penggerakan lempengan tektonik. Penggerakan lempeng tektonik ini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ketidakstabilan akibat penggerakan lempeng tektonik itu sudah mulai pada masa Mesozoikum sekitar 60 juta yang lalu dan terus berlanjut pada masa Neozoikum. Dengan demikian, terbentuknya Kepulauan Indonesia dimulai sekitar 60 juta yang lalu. Itu sebelumnya, wilayah yang disebut Kepulauan Indonesia masih merupakan bagian dari semuanya. Tenaga eksogen. Atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Air, yaitu bisa berupa aliran air, siraman hujan, hembusan gelombang laut, geyser dan sebagainya. Organisme, yaitu berupa jasad organik tubuh, tumbuhan, hewan dan manusia.